Kita akan membahas salah satu emiten di sektor perdagangan retail. Nah, ngomong-ngomong kan sebentar lagi akan menjelang momen Lebaran, kemudian juga ada Ramadan. Nah, biasanya nih para investor ini mulai gencar atau mulai menyortir dan memfilter sektor-sektor consumer dan juga retail mana saja yang menarik. Tapi kalau kita lihat memang di sepanjang tahun 2023 sudah ada beberapa saham yang justru mencatatkan kinerja atau penurunan kinerja di sepanjang tahun 2023 karena dari target penjualannya tidak sesuai dengan target dari perseroan. Nah, salah satunya ini saham yang akan saya bahas di samping saya ini yaitu saham PT Matahari Department Store (TBK) atau dengan kode emitennya LPPF. Nah, sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu yuk perdagangan hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini saham dari Matahari Department Store atau LPPF kembali terkoreksi di 1,49% atau di level Rp1.650 per lembar saham. Jadi kalau kita lihat di mana selama 1 tahun terakhir untuk saham LPPF itu sudah turun sekitar 67% atau secara year to date itu turun sekitar 17,09% sejalan dengan kinerjanya. Nah, bisnisnya seperti apa saja sih dari LPPF? Ya, sebelum membahas bisnisnya, di sini memang untuk harga sahamnya tadi berada di level 1.650. Kalau kita lihat harganya sudah cukup turun jauh dari harga IPO di 7.900 dan untuk market cap-nya sekarang berada di 3,7 triliun yang telah listing sejak 9 Oktober 1989. Nah, lalu kita bisa intip nih, bagaimana bisnis dan sudah berapa banyak sih toko yang dimiliki oleh LPPF saat ini? Ya, kalau kita lihat di mana untuk perjalanan bisnis dari Matahari Department Store ini sudah berdiri sejak 24 Oktober 1958 atau LPPF ini termasuk adalah sektor retail ataupun platform retail terbesar di Indonesia. Yang dimana sekarang memiliki 155 toko di 81 kota besar Indonesia dan juga sekarang sudah mulai hadir di websitenya, bahkan sudah ada mulai live streaming di matahari.com. Dan untuk brand-brand yang dimiliki dari Matahari sendiri ada brand Nevada, ada The Tiles, Little M, ada Connection, Pipinico dan juga Call sendiri. Nah, bagaimana sih kinerja keuangan perseroan sepanjang tahun 2023 yang justru mendorong harga sahamnya makin anjlok? Ya, kita akan membahas pertama dari laporan laba ruginya dulu nih. Jadi kalau kita lihat di mana laba tahun berjalannya memang turun sekitar 51%, yaitu dari 1,38 triliun menjadi 675,36 miliar rupiah saja. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara penjualan atau pendapatan bersihnya ada peningkatan sekitar 1% dari kalau kita lihat dari 6,45 triliun menjadi 6,54 triliun rupiah. Tapi sayangnya kalau kita lihat pendapatan bersihnya naik sekitar 1%, tapi justru beban pokok pendapatannya meningkat sekitar 8%. Dari 2,05 triliun menjadi 2,22 triliun rupiah. Jadi bebannya ini naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan bersihnya. Jadi kalau kita lihat secara laba kotornya justru turun dari 4,4 triliun menjadi 4,3 triliun rupiah atau kalau kita hitung secara marginnya di tahun 2023 LPPF hanya mencatat sekitar 65%, sedangkan di tahun 2022 LPPF mencatatkan margin sekitar 68%. Jadi memang ada penurunan margin dikarenakan ada peningkatan dari beban pokok sekitar 8%, sedangkan pendapatan bersihnya hanya naik sekitar 1% saja. Kemudian juga selain ada peningkatan dari beban pokok pendapatan, terdapat juga ada peningkatan dari beban-beban lainnya. Di sini ada beban usaha. Jadi kalau kita lihat beban usahanya meningkat dari 2,8 triliun menjadi 3,1 triliun rupiah. Nah, hal ini juga yang mendorong penggerusan laba dari perseroan. Selain itu di tahun 2023 di mana justru LPPF sendiri mencatatkan kerugian lainnya atau sekitar 28,37 miliar rupiah dari sebelumnya justru mencatatkan keuntungan di tahun 2022 sebesar 255,6 miliar rupiah. Sehingga kalau kita hitung di sini laba operasinya juga turun dari 1,8 triliun menjadi 1,17 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat di sini juga
ada peningkatan dari beban keuangan. Jadi kalau kita lihat beban keuangannya juga meningkat dari 218,5 miliar menjadi 350,9 miliar rupiah. Nah, kenaikan beban-beban inilah yang memang menggerus laba perseroan sehingga turun sekitar 51% dari 1,38 triliun menjadi 675,3 miliar rupiah saja. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kontribusi dari wilayah mana saja sih penjualan retail dari perseroan. Nah, kalau kita lihat dari pendapatannya atau dari penjualan dari perseroan, memang di wilayah Jawa masih menjadi kontribusi terbesar dari perseroan, kemudian disusul dari Sumatera, lalu disusul dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dan juga dari lainnya. Dan di sini memang untuk pendapatan jasa atau service fee-nya memang hanya berkontribusi sedikit saja. Jadi memang fokus dari utama perseroan masih tetap di penjualan retail yang berkontribusi besar terhadap laba dan juga pendapatan perseroan. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat kinerja dari gerai Matahari. Nah, jadi di sini untuk gerainya itu dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada Same Store Sales Growth atau Triple SG, di sini juga Triple SG-nya turun 2,40%, kemudian juga gerai regulernya juga turun 1,50%, dan juga dari gerai pantauan justru paling anjlok di 12,80%. Jadi memang secara kinerja 3 gerai di 3 segmen perseroan memang mencatatkan penurunan sejalan dengan penurunan laba dari perseroan. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi laporan hutang perseroan. Nah, kalau kita perhatikan di mana justru tadi LPPF sendiri mencatatkan penurunan laba ya. Kalau kita lihat di mana memang beban-bebannya tinggi, tapi di sini juga perseroan mencatatkan adanya peningkatan hutang sekitar 13% dari 5,17 triliun menjadi 5,85 triliun rupiah di tahun hingga Desember 2023. Kalau kita lihat di sini memang ada peningkatan pada hutang lancar atau liabilitas lancar dari 2,35 triliun menjadi 2,95 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat peningkatan dari kewajiban atau hutang lancar berasal dari pinjaman bank. Di sini kalau kita lihat per Desember 2023 ada hutang bank atau sekitar pinjaman bank sekitar 550 miliar rupiah yang berasal dari fasilitas kredit Bank CIMB Niaga yang dimana memang akan diperpanjang hingga Desember 2025. Tapi sayangnya peningkatan hutang atau perpanjangan fasilitas kredit tersebut justru belum mampu mendongkrak kinerja perseroan di sepanjang tahun 2023. Nah, selanjutnya kita bisa melihat rasio keuangan dari perseroan. Nah, di mana kan tadi harga sahamnya masih berada di level 1.600-an ya. Tapi kalau kita hitung nih harga kewajarannya, LPPF itu hanya memiliki nilai sekitar Rp13 saja. Jadi kalau kita lihat price book value-nya atau PBV-nya ini tercatat 124,64 atau di mana para investor ini harus membayar 124 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya yang hanya sekitar Rp13 saja. Sebenarnya kalau kita hitung di sini gross profit marginnya LPPF ini punya margin yang cukup besar ya, di 65,97%. Tapi sayangnya margin besar ini memang belum mampu mendongkrak kinerja karena dari beban-beban perseroan sendiri masih cukup tinggi sehingga masih menggerus laba dari perseroan. Kalau kita hitung NPM-nya sebenarnya cukup baik di 10,33%, tapi sayangnya angka ini masih cukup rendah untuk di sektor retail. Kemudian yang di sini menjadi perhatian justru dari para investor, di sini debt equity ratio ini. Debt equity ratio-nya nih saya baru melihat paling tinggi di 19.030,71%. Angka DER ini cukup patut diwaspadai atau cukup beresiko tinggi, sudah berada di 19.000%. Jadi kalau kita lihat kenapa DER-nya ini bisa jauh lebih tinggi, karena kalau kita lihat total hutang perseroan
per 31 Desember itu tercatat sebesar 5,84 triliun, sedangkan total modalnya hanya tercatat 30,7 miliar rupiah saja. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya ini cukup beresiko, bahkan tidak cukup karena hutangnya triliunan tapi modalnya hanya puluhan miliar saja. Kemudian juga kita bisa melihat dari likuiditas perseroan. Likuiditas perseroan itu tercatat hanya 49,04% saja. Ini masih jauh di bawah level 100%, yang menandakan bahwa tingkat likuiditas dari perseroan ini cukup kecil, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya juga cukup beresiko dan kurang baik. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat pergerakan harga saham LPPF. Nah, kalau kita menjadi perhatian di mana memang untuk dari saham LPPF sendiri ya, di sini ada penurunan dan juga kenaikan dari kinerja harga saham LPPF sendiri. Jadi kalau kita lihat di mana tahun 2021, di sini ada kenaikan hingga 2022, memang karena secara IPS kalau kita lihat itu ada peningkatan ya. Dari 348 di 2021 menjadi 585 di tahun 2022. Jadi memang wajar harga sahamnya ini naik hingga sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 karena memang sejalan dengan kinerja perseroan yang mencatatkan kinerja yang cukup baik atau ada peningkatan kinerja. Tapi kalau kita lihat di sepanjang tahun 2023, harga saham LPPF ini anjlok atau dalam 1 tahun terakhir itu sekitar 67%. Atau secara year to date di tahun 2024 ini mencatatkan sekitar penurunan 17%. Nah, penurunan di sepanjang tahun 2023 ini sejalan dengan kinerja perseroan yang memang IPS-nya turun dari 585 menjadi 299 saja. Sehingga harga saham sejalan dengan penurunan kinerja keuangannya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat prospek bisnis dari perseroan. Nah, di sini ada 4 di mana untuk perseroan sendiri akan melakukan beberapa ekspansi dan juga plan ke depannya. Kalau kita lihat yang pertama, perseroan akan gencar melakukan ekspansi dengan pembukaan gerai secara selektif di beberapa daerah yang memiliki potensi yang cukup kuat, 4 hingga 6 gerai. Kemudian perseroan juga akan melakukan percepatan opsi rebranding atau peremajaan untuk gerai prioritas demi mendongkrak daya tarik dan otomatis bisa meningkatkan revenue dari perseroan. Kemudian selain itu kalau kita lihat perseroan juga akan menerapkan namanya OMS atau Order Management System, kemudian juga ada Warehouse Management System. Selain itu juga sekarang Matahari sudah mulai mau melakukan live streaming nih. Di sini live streaming di websitenya sendiri atau matahari.com, karena kalau kita lihat kan memang di mana teknologi sekarang sudah mulai cukup meningkat ya. Sekarang apa-apa sudah live streaming ya. Memang peningkatan penjualan dari live streaming ini justru memang biasanya mendongkrak dari kinerja ataupun penjualan secara online. Nah, jadi secara offline, secara online sekarang Matahari sudah mulai melakukan perbaikan yang memang diharapkannya bisa meningkatkan kinerja perseroan di sepanjang tahun 2024. Nah, kira-kira saham LPPF masih layak dikoleksi atau enggak ya? Menjelang di mana sebentar lagi kita akan mengadakan momen Ramadan dan juga Lebaran yang biasanya tingkat konsumsinya bisa jauh lebih tinggi karena kita butuh baju baru, butuh sepatu baru, dan kita biasanya juga bisa nongkrong ataupun juga membeli di tingkat-tingkat seperti pusat perbelanjaan, seperti salah satunya adalah Matahari. Tapi kalau kita lihat di mana kinerjanya masih cukup turun, bahkan labanya turun sekitar 51% sepanjang tahun 2023 karena memang dari penjualan perseroan ini tidak sesuai dengan target perseroan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2023, okupansi di beberapa pusat perbelanjaan atau mall yang ada Mataharinya ini memang masih cukup rendah. Nah, hal ini memang mendorong dari penjualan Matahari sendiri masih turun dan pasokan ataupun persediaan yang ada justru tidak terjual habis atau tidak terjual sesuai dengan target dari perseroan. Selain itu, penurunan dari labanya tentu otomatis mendorong penurunan harga sahamnya. Nah, tapi diharapkannya dengan ekspansi-ekspansi yang ada tadi dan juga live streaming bisa mendongkrak kinerja perseroan di tahun 2024. Balik lagi, keputusan beli dan juga jual ada di tangan para investornya.